Audio Jungle. Jadi dalam fiqh dakwah itu kan ada fiqhul ahkam, fiqh dakwah. Sebetulnya itu gampang sekali kalau kita insaf. Berteman orang fasik hukumnya gimana? Hukumnya ya haram, diajak ke bar, nyari lonte, nyari WTS, ya haram. Tapi kalau dibalik, dakwai orang fasik hukumnya gimana? Ya baik. Bisa dakwah kalau berteman. Tapi bertemannya kemana ya? Jangan pas ke sana. Artinya gini, kalau kalau ada ulama bilang nggak apa-apa berteman sama orang fasik, berteman yang proses dakwah. Haram berkawan orang fasik pas acara di bar. Itu bukan pertentangan, perbedaan. Saya berkali-kali bilang di pondok mana saja karena teks itu mudawwan dan musalsal. Di kitab Khilyatul Auliya itu kitab kesayangan Imam Ghazali. Beliau sampai alim gitu termasuk barokahnya kitab Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya karangannya Abu Nu'aim Al-Asfihani. Itu yang meriwayatkan itu diantaranya siapa? Meriwayatkan dawanya Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i. Itu beliau cerita, Nabi Yahya tanya, kampung sini orang baik itu siapa saja? Kalau Nabi Isa tanya, kampung sini yang paling fasik siapa? Akhirnya Nabi Yahya tanya ke Isa, kenapa kamu selalu tanya orang fasik di mana? Saya ini Nabi, biman zilati tabib. Nabi itu adalah dokter. Udawil mardo, di mana-mana dokter nyari yang sakit. Sehingga khazanah kita di kiai-kiai pesantren NU banyak kiai yang kereng, tegas nggih monggo. Ada kiai yang ngancani wong fasik-fasik nggih monggo. Yang repot nggak ngancani, memang bagian dari fasik. Yang keliru itu yang itu gitu. Yang bagian itu. Kalau ngancani berapa ya orang preman yang ditobatkan para kiai-kiai yang jalur tadi banyak. Jadi ini harus dilihat. Makanya itu ada fiqhud dakwah. Ketika Rasulullah menstigmasi orang munafik itu orang yang buruk, semua riwayat mengatakan Nabi tetap berbuat baik sama mereka. Ketika ditanya, kenapa engkau selalu baik sama Abdullah bin Ubay bin Salul? Karena kata Nabi, saya menghormati keluarganya. Itu gara-gara Nabi mau datang menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul, itu keluarganya menjadi Islam kila itu ribuan. Karena betapa baiknya Rasulullah sing jenenge Muhammad, orang seburuk itu masih beliau datang. Nah ketika beliau datang, ini konteksnya apa coba? Konteksnya kan farqu bainal haqqi wa bainal batil jelas enggak beliau datang di rumahnya orang fasik. Kompaknya adalah konteksnya ya ta'allafuhum supaya mereka merasanya nyaman. Nah yang merasa nyaman ini nanti jalurnya fiqhud dakwah. Makanya ada fiqhud dakwah, ada fiqhul ahkam. Ya gampang saja caranya tadi milah-milah tadi. Ada orang fasik, saya berkali-kali fatwa di mana-mana. Ada orang mati karena oplosan misalnya. Kiai-kiai itu sebaiknya harus separuh datang, separuh enggak. Kalau semuanya datang nanti dikira matinya kayak matinya wali karena semua kiai datang. Tapi kalau kiai ini tidak datang, kadang seorang yang mati oplosan itu ibunya mukminah, solihah, kadang ikut jamaah majelis taklim, bapaknya juga soleh, keluarga besarnya soleh. Kalau tidak datang, lalu kita tidak menghormati keluarganya. Akhirnya kiai-kiai dicapelek. Terus yang ngurus jenazah orang fasik juga. Akhirnya didusi beara, terus diadep nongetan. Nah, ketika mereka punya cara sendiri didusi pakai arak diadep nongetan, yang disalahkan Allah juga kita gara-gara kita tidak datang nggak terlaksana syariat Islam. Nah yang datang ini bukan bela-belain orang fasik, bela-bela ini terselanggarnya syariat Islam, yaitu mayat diperlakukan secara Islam meskipun akhirnya datang di matinya orang pakai oplosan. Makanya ada fiqhud dakwah, ada fiqhul